Halo semua, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Walaupun masa pandemi ini sudah mereda, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti sering mencuci tangan, menjaga pola makan yang sehat, melakukan social distancing, dan tetap menggunakan masker. Bagi kalian yang rindu untuk memberi persembahan, bisa ditransfer di nomor rekening ini ya. Oke, yuk kita mulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari sama-sama angkat suaramu dan tinggikan namanya. Haleluya. Come on. Haleluya. Dialah Allah yang berkuasa di atas segalanya. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Great is our God. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau berkuasa di atas segalanya. Sama-sama katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya. Amin. Engkau berkuasa atas segalanya. Segalanya tunduk di bawahmu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya. Engkau berkuasa di atas segalanya. Engkau layak ditinggikan Tuhan, lebih dari segalanya. Haleluya. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau di atas segalanya. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. Hallelujah. You are worthy of it all. Glory. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the time. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are
pujian, segala kemuliaan hanya bagimu. Engkau layak dimuliakan. Haleluya, kami bersyukur buat hadirat-Mu, buat kuasa-Mu yang tercurah atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu hari ini Tuhan. Biar kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Hati kami siap. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, hari ini kita bersama-sama akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul serupa dengan Kristus. Kalau beberapa waktu lalu kita belajar bagaimana tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah tidak menjadi serupa dengan dunia. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan siapa anak Tuhan, yaitu harus serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Sebelum kita berbicara lebih dalam lagi, kita harus tahu pada waktu kita lahir, pada waktu manusia diciptakan, pada waktu kita ada, itu bukan suatu kebetulan, tetapi ada suatu rencana. Ada suatu rencana yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan manusia itu. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, ada suatu rancangan. Dari firman Tuhan ini kita dapat belajar sesuatu. Tuhan menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Berarti Tuhan memiliki suatu kehendak. Siap anak-anak Tuhan, siap kita semua. Pada waktu kita ada hari-hari ini, kita harus hidup sama seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Tentu seperti apa gambarannya? Ya seperti apa yang Tuhan firmankan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman dan kita memiliki suatu karakteristik seperti yang Tuhan mau. Sehingga kita dapat menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Pada mulanya manusia yang pertama diciptakan begitu indahnya. Antara manusia dengan Tuhan bisa berhubungan, bisa memiliki suatu komunikasi yang baik. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia turut serupa dengan gambarnya. Tetapi nyatanya pada waktu itu Tuhan kehendaki bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak tantangan, banyak hal yang menghambat, menghalanginya. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan itu tidak tergenapi pada mulanya. Bahkan mengalami suatu masalah terus. Pada mulanya Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Tetapi gara-gara dosa semuanya itu menjadi tidak baik. Tuhan tahu kalau Tuhan sudah merancangkan, rancangan Tuhan itu pasti akan tergenapi. Memang banyak hal yang senantiasa menghalang-halangi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iblis tidak suka akan rancangan Tuhan buat manusia. Tetapi rancangan Tuhan itu sungguh sempurna buat anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berikan suatu anugerah yang luar biasa melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Melalui anaknya yang tunggal inilah kita ini dibawa kembali dalam suatu rencana Tuhan yang mula-mula, yaitu menjadi serupa, segambar dengan Allah. Dan kita dipulihkan kembali. Makanya itu pada waktu hidup kita benar-benar hari-hari ini percaya pada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita akan masuk, kehidupan kita akan dibawa. Bukan hanya berhenti pada waktu kita dilahirkan baru, tetapi kita terus harus menjadi serupa dengan Kristus. Di mana kehidupan kita tidak lagi sama dengan dunia ini, kita tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama, tapi kehidupan kita diperbaharui. Bagaimana kita bisa meneladani akan kehidupan Kristus kalau kita tidak mengenal Kristus? Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, tentu kita harus mengenal Kristus. Tentu kita harus hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa hidup dengan Kristus pada waktu kita mengenal dan kita terus bergaul dengan firman-Nya dan terus kita bersekutu dengan firman-Nya? Pelan-pelan dan lama-lama kita akan
tahu dan kita akan mengerti pada waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, pada waktu kita bergaul karib dengan Yesus, maka sifat-sifat daripada Yesus itulah yang akan muncul dan akan tumbuh dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, kita harus belajar benar-benar apa yang ada dalam kehidupan Kristus yang paling menonjol. Pada waktu Yesus ada dalam dunia, pada waktu perjalanan Tuhan Yesus ada di dunia ini, menyelamatkan kita harus tahu dan kita harus belajar sifat-sifat apa yang dimiliki Yesus. Dan itu harus tercermin juga bagi setiap orang-orang percaya. Yang pertama, kita harus belajar dari kerendahan hati. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus benar-benar mengajarkan buat siap kita semua bagaimana kita hidup ini benar-benar memiliki suatu kerendahan hati. Dia sendiri tidak menganggap dirinya sebagai anak Allah. Dia mengambil sebagai seorang hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dan dia mengosongkan dirinya, kealahannya, ke segala apa yang dia milikinya. Dia tanggalkan semuanya itu. Tapi dia mengambil suatu sikap, suatu kehidupan, yaitu dia mengambil hati yang benar-benar mau, rela untuk melayani sebagai seorang hamba. Oleh sebab itu, pada waktu kita sebagai anak-anak Allah, dan kita mempercayakan hidup kita ini sebagai orang-orang tebusan Kristus, mau tidak mau, hidup kita pun harus memiliki suatu kehidupan yang rendah hati. Kita tidak sombong. Kita harus menanggalkan segala keangkuhan kita, keegoan kita. Yesus menuruti bahkan melakukan apa yang menjadi bahagiannya. Dia benar-benar merendahkan dirinya untuk sebuah kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Hari-hari ini pun pada waktu kita sebagai anak-anak Allah, kita pun juga harus memiliki suatu kehidupan yang rendah hati, yang mau, yang rela, yang mau menanggalkan keakuan kita, keangkuhan kita, mungkin keinginan-keinginan kita, ekspektasi kita yang tinggi. Bahkan kadang-kadang itu bisa membuat kita ini waktu mau melayani Tuhan, waktu kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, kadang-kadang terhalang. Kadang-kadang gengsi kita juga bisa menghalangi. Kadang-kadang kita, aku ngapain harus melakukan pelayanan seperti ini? Mengapa aku harus lakukan ini? Aku kan bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak, Tuhan sudah mengajarinya bahwa kita ini harus memiliki suatu kerendahan hati, kita melayani, memulai sesuatu daripada sesuatu yang kecil pun tidak apa-apa. Yesus pun melakukan seperti itu. Dia mengosongkan dirinya, bahkan dia mengambil apa yang harus dia jalani dalam kehidupan ini, menjadi seorang hamba, bahkan menjadi seorang pelayan. Itu yang pertama, kita harus belajar dari Yesus adalah kerendahan hatinya. Dia berani menanggalkan segala keegoannya, keangkuhannya, keistimewaannya, segala kebesarannya, tapi dia rela melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana dengan siap kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan? Maukah kita benar-benar hidup rendah hati seperti yang Yesus lakukan? Kita belajar melakukan sesuatu hal yang kecil. Kita belajar setia, kita belajar taat dan melakukannya. Pada waktu sesuatu yang kecil dipercayakan, maukah kita melakukan? Atau kita masih memilih, oh ini bukan bagianku, aku mau yang jauh lebih besar, yang mau jauh lebih hebat, supaya apa? Untuk diri sendirinya itu lebih ditonjolkan. Tetapi yang Tuhan mau kita belajar untuk memiliki suatu kerendahan hati, rela melakukan segala sesuatunya walaupun itu hal-hal yang terkecil, dan itu dilakukan dengan suatu kesetiaan, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, melayani. Ini suatu contoh.
Kalau tadi yang pertama kerendahan hati, bagaimana Yesus sebagai anak Allah, dia rela menjadi seorang hamba, mengosongkan dirinya, dia menanggalkan segala sesuatunya untuk melakukan pekerjaan Allah. Yang kedua, katakan dia melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bayangkan, kalau orang sudah kedudukannya sebagai anak raja, dia kan punya hak untuk memerintah, untuk hidup nyaman, hidup enak, tinggal perintah sana sini. Makan, ada orang, tolong ambilkan makanan. Wah, istimewa. Tolong aku ambilkan, aku minum. Bahkan dia duduk ongkang-ongkang, pijitin. Wah, ayo cuci kakiku. Wah, macam-macam untuk kenikmatannya sendiri bisa. Segala sesuatu bisa dilakukannya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan itu memberikan suatu contoh yang luar biasa. Dia menanggalkan segala sesuatunya. Bahkan dia rela melakukan itu, mengerjakan itu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, untuk melayani orang. Sehingga dalam kehidupannya banyak orang-orang mengalami kuasa Tuhan, mengalami zaman Tuhan, mengalami mujizat-mujizat. Hari-hari ini kita harus juga melakukan sesuatu, mulai sesuatu yang kecil. Bukankah tadi kita belajar, sesuatu yang kecil harus kita mulai. Kita memiliki hati yang melayani, bukan dilayani. Memiliki hati yang memberi, bukan kita meminta. Apapun kita hari-hari ini, mungkin posisi kita sebagai anak dalam suatu rumah. Kalau kita tahu orang tua kita memerlukan sesuatu, apa yang kita lakukan? Kita perlu dilayani atau kita mau melayani orang tua? Atau kita mau membantu orang tua? Pada waktu di gereja pun, kalau lihat kita segala sesuatunya, apakah kita mau melayani atau kita hanya membutuhkan apa yang harus diberikan gereja buat aku? Apa yang diberikan mentor buat aku? Apakah pertanyaan-pertanyaan itu, apakah hal seperti itu masih ada dalam hati kita? Tapi tentunya kalau kita mau belajar menjadi serupa dengan Kristus, kita harus memiliki hati yang melayani, bukan minta dilayani. Wah, sulit rasanya. Sulit, aku enggak bisa. Aku anak bos ini, aku anak mama ini. Segala sesuatu, aku dilayani. Segala sesuatu, semuanya sudah disiapkan. Segala sesuatu sudah enak. Aku mau melayani, aku pun melayaninya harus semuanya sudah enak. Sesuai dengan bayangannya. Tetapi apa yang Tuhan mau? Kita harus belajar. Melayani bukan karena kita menuntut, tetapi kita memberi. Kalau pada waktu hati kita benar-benar memiliki hati yang melayani, tentu kita akan memberi. Memberi apa yang kita punya, apa memberi yang bisa kita lakukan, sesuai talenta-talenta kita punya, walaupun talenta itu belum muncul, tapi pada waktu kita mau dan kita setia, Tuhan akan mengerjakan menjadi besar dan menjadi luar biasa. Karena segala sesuatunya itu berasal daripada Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan pada waktu kita percaya sesuatu Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita dan kita mau melayaninya, walaupun dengan kesederhanaan. Tapi dikatakan oleh Tuhan, berarti kesanggupan datangnya daripada Tuhan. Dan pada waktu kita besar, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Jadi bawa hari-hari ini kehidupan kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang melayani, bukan untuk kita dilayani. Juga pada waktu dalam kehidupan sehari-hari pun di rumah, kita belajarlah kita melayani, bukan untuk dilayani. Itu akan menjadi suatu kehidupan yang memberkati banyak orang. Memberkati orang-orang sekelilingmu, memberkati mama papamu, adikmu, kakakmu, atau siapapun orang dalam sekitar, baik dalam pelayananmu, baik juga di sekolah, itu akan menjadi suatu berkat. Sama seperti Yesus, karena Yesus melayani, dimanapun dia berada, hidupnya dipecahkan bagi banyak orang, dan banyak orang diberkati oleh kehidupan Yesus. Berikutnya, Yesus itu memiliki suatu ketaatan. Kalau tadi yang pertama katakan, dia memiliki kerendahan hati. Yang kedua, melayani. Yang ketiga, taat. Sudah jelas sekali contoh ini, bagaimana Yesus memiliki suatu ketaatan yang luar biasa. Pada waktu Yesus dilahirkan di dunia, ada suatu misi,
besar yang Tuhan berikan dalam perjalanan hidupnya. Hasil akhirnya mati di kayu salib. Bayangkan, sesuatu yang dia alami dalam dunia ini bukan sesuatu yang enak, tetapi Yesus mau taat. Pada waktu perjalanannya pun Yesus taat. Pada waktu melakukan kehendak Tuhan, dia taat. Banyak tantangannya, pada Yesus itu luar biasa. Yesus melakukan mujizat banyak. Kuasa sudah dinyatakan di mana-mana, tetapi dalam perjalanannya dia juga mengalami aniaya, ditolak di mana-mana, dicaci maki, bahkan ditinggalkan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak memedulikan itu, tapi yang Yesus lihat, dia harus taat pada kehendak Tuhan, taat pada rencana Tuhan, taat pada rencana Bapa yang harus dia lakukan dan harus diselesaikan. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu tidak enak. Sama dalam kehidupan kita, pada waktu kita memutuskan, oke, aku mau sungguh-sungguh, aku mau sungguh-sungguh hidupku diberikan untuk Tuhan, aku mau hidupku sungguh-sungguh mau digembalakan, aku mau hidupku untuk terus mau berjalan dengan Tuhan dan mau bertumbuh. Tetapi pada kenyataannya, banyak tantangan-tantangan yang membuat hati kita mungkin jadi berbelok. Mungkin, oh kok enak ya di situ ya, oh kok enak ya kalau aku sama teman-temanku yang itu ya. Ya, pada waktu itulah ketaatan kita akan diuji. Bagaimana kita akan tetap fokus untuk kita mau bertumbuh dengan Tuhan, kita mau untuk hidup kita ini diberikan untuk Tuhan, ataukah hidup kita hanya untuk kita sendiri. Ini berbicara sama dengan yang permulaannya tadi. Jadi tantangannya kalau hidup kita ini hanya untuk kita sendiri, ya ini repotnya kita tidak akan bisa mengerjakan yang ketaatan ini. Makanya pada waktu awal, katakan Yesus itu mengosongkan diri, itu berbicara tidak hidup untuknya dirinya sendiri. Bahwa kepentingannya, sesuatu yang ada dalam dirinya, dia tanggalkan dan dia mulai belajar untuk berjalan bersama-sama untuk menggenapi apa yang Tuhan mau. Hari-hari ini pun kita harus belajar. Sekalipun sulit, tapi ada kemampuan yang berasal daripada Tuhan yang akan mengerjakannya. Untuk kita terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kehidupan kita terus sebagai anak muda, terus semakin hari semakin menjadi alat-alatnya Tuhan dimanapun berada. Taat kepada Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan mau. Kalau kita dipercayakan juga untuk kita terlibat dalam suatu pelayanan, ya kita harus taat menyelesaikannya. Juga pada waktu kita terlibat, oke, aku harus digembalakan. Ya kita harus taat, ikut dimanapun pengembalaan itu ada. Maka dengan sendirinya situlah ada kasih karunia dan berkat daripada Tuhan. Dengan sendirinya akan membawa kita semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Dan kehidupan kita semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Apapun tantangannya, apapun godaan-godaannya, banyak kalau hari-hari ini godaannya banyak. Waktunya mungkin kita penggembalaan, pemuritan. Ya, di situ juga pada waktu juga, wah ini ada di bioskop, ada film baru. Wah ini teman-teman mau ngajak ini, gimana ini? Milih yang mana yo? Pada waktu penggembalaan, pada waktu kita juga ada pelayanan. Ternyata teman-teman waktu itu ngajak kumpul-kumpul, mungkin olahraga. Atau waktu itu, ayo kita lagi mau ini basket sama-sama. Wah ini suatu tantangan itu. Tapi pada waktu kita memiliki suatu ketaatan sungguh-sungguh pada Tuhan, dan kita mau memberi pada Tuhan hidup kita, dengan sendirinya Tuhan akan bawa kita membuat segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan kita yang terdalam, itu Tuhan akan limpahkan, Tuhan akan berikan. Yaitu sukacita yang besar, suatu damai sejahtera yang luar biasa, Tuhan sediakan. Jangan takut kehilangan teman, tetap Tuhan akan sediakan teman. Dalam kehidupan saya pun pada waktu itu pun orang lain melihat, oh kamu dengan hidupmu seperti itu, mungkin tuh kamu tidak akan punya banyak teman. Apa yang dipikirkan orang belum tentu terjadi. Justru pada waktu itulah banyak teman-teman yang Tuhan kirimkan pada saya. Banyak Tuhan kirimkan komunitas-komunitas yang baik, yang membuat kehidupan saya ini bertumbuh. Karena sesuatu itu berasal daripada Tuhan, bukan segala sesuatu terjadi karena pikiran-pikiran kita, keinginan kita. Kalau kita berjalan
sesuatu yang mau sesuai dengan keinginan kita. Bahayanya kalau tidak sampai apa yang menjadi ekspektasi, itu bisa membuat kita menjadi kecewa. Tapi kalau belajar hari demi hari, belajar setiap keadaan yang terjadi, menyikapinya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan isi hati Tuhan, maka sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Yang keempat, berbicara hidupnya penuh dengan kasih. Di mana dia berada, dia melangkah dalam satu kota ke kota, dalam suatu desa ke desa atau tempat ke tempat. Dia memiliki hati yang penuh dengan kasih. Sehingga hati yang dengan kasih itu memang menjadi motor yang menggerakkan kehidupan Yesus benar-benar mau melayani banyak orang. Dia datang ke sana sini, tergeraklah oleh belas kasihan. Maka pada waktu Yesus itu melakukan menjadi bagiannya, dia doakan mengalami suatu kesembuhan, memujizat. Di tempat lain lagi, tergeraklah oleh belas kasihan. Selalu segala sesuatunya muncul dari belas kasihan. Dari kasih. Kasih itu yang menjadi bagian dalam kehidupan Yesus. Dalam kehidupannya, dalam hari-harinya. Adakah kasih itu terus mewarnai kehidupan kita hari-hari ini? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kasih itu harus mewarnai kehidupan kita. Kasih harus menjadi suatu kehidupan. Dan kasih itu juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Sehingga nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupanmu dengan sendirinya. Hiduplah dengan kasih. Hidup dengan penuh kasih. Bagaimana caranya bisa penuh dengan kasih? Aku tidak bisa. Kadang-kadang hidupku penuh dengan kebencian. Kadang-kadang aku penuh dengan amarah. Penuh dengan emosi. Ya memang kita masih hidup dalam darah dan daging. Daging ini lemah. Tapi pada waktu kita mau terus bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, mencari Tuhan, hidup dalam persekutuan orang-orang benar, dengan sendirinya, kasih daripada Tuhan itu yang akan terus mewarnai, bahkan bekerja lebih lagi. Dan kita harus meresponi pada waktu kasih Tuhan mulai muncul dan kita harus melakukan segala sesuatu, lakukan apa yang Tuhan gerakkan dalam kehidupan kita. Entah itu melalui doa, pada waktu kita berdoa, juga kasih Tuhan ditumbuhkan untuk mendoakan kota, mendoakan teman-teman, mendoakan sekolah, mendoakan segala sesuatu yang kita lihat tidak baik dan perlu doakan. Dan kita meresponinya. Pada waktu itulah Tuhan akan bawa kita dan masuk dalam suatu dimensi bagaimana kasih itu terus ditumbuhkan, terus ditumbuhkan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Makanya kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus untuk kita bisa disempurnakan, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kegagahan kita, tetapi pada waktu kita berserah dan berharap mengandalkan Tuhan, itulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa tinggal di dalamnya? Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah bisa hidup di dalamnya? Kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Dan Tuhan jadi terutama dalam kehidupan kita semua. Maka dengan sendirinya, kehidupan kita hari demi hari akan selalu disempurnakan. Disempurnakan, disempurnakan. Itulah kita akan mengenapi apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan manusia. Dan saudara akan mengenapi apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kalian semuanya. Bahkan firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya pada Yesus, dia akan melakukan perkara-perkara sama seperti Yesus lakukan, bahkan jauh lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan. Sungguh luar biasa. Bukan hanya sesuatu yang biasa-biasa disediakan. Kalau kita dengar, kita baca bagaimana sesuatu yang luar biasa Tuhan Yesus kerjakan. Keajaiban demi keajaiban, mujizat, bahkan suatu keselamatan Tuhan kerjakan buat kita semua. Pada waktu kita serupa, pada waktu kita, ya aku mau menjadi anak-anak Tuhan, maka hidup kita nantinya pun akan dibawa Tuhan seperti itu. Lewat kehidupan saudara, lewat kehidupan kalian semua. Banyak orang akan datang pada Tuhan. Lewat kehidupan kalian semua, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Pada waktu kalian mau berdoa, disitulah kuasa Tuhan juga dinyatakan.
Orang mengalami pertolongan daripada Tuhan, mengalami zaman Tuhan. Tidak peduli, sekalipun masih muda, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Hari-hari ini terus berjalan dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, apapun keadaannya, tetaplah setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ucap syukur Tuhan hari ini Tuhan, bersama-sama boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Kehidupan hari demi hari semakin disempurnakan. Semakin disempurnakan. Tuhan, kami minta saat ini anugerah-Mu turun buat anak-anak muda saat ini dimanapun berada. Biar hidup mereka diserahkan pada Engkau. Hidup mereka dibawa kepada Engkau. Dan mau untuk dibentuk. Dan mau untuk semakin perbaharui. Semakin hari semakin sempurna menjadi sama seperti Kristus. Sehingga lewat keberadaan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang akan mengalami kasih daripada Tuhan. Banyak orang akan mengalami bagaimana kuasa Tuhan mengalir dan bekerja. Bagaimana banyak orang akan mengalami kerajaan Allah dimanapun Tuhan itu ada. Karena ada anak-anak Tuhan yang hidupnya serupa dengan Kristus. Sehingga membawa kasih Kristus, membawa kuasa Kristus dimanapun berada. Bahwa membawa banyak orang-orang ini mengalami, bahkan membawa mereka dipulihkan hidupannya, bawa banyak orang dipulihkan, diselamatkan Tuhan. Berdoa saat ini, dimanapun orang-orang muda berada Tuhan. Saat ini biar Engkau Tuhan menjamah, bahkan terus menarik setiap kehidupan anak-anak muda yang Tuhan, menjadi semakin hari semakin melekat dan dekat dengan Engkau, dan berikan hidupnya untuk sempurnakan, menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga gambar Kristus dinyatakan Tuhan bagi banyak orang-orang muda, sehingga lewat kehidupan mereka Tuhan hari-hari ini nama Tuhan dipermuliakan, Kristus dinyatakan, bahwa kuasa Tuhan dinyatakan, bahwa terjadi banyak keselamatan dimanapun mereka berada, membawa kasih Allah, membawa kuasa Allah, kerajaan Allah, bahwa surga menjadi nyata, karena mereka, karena anak-anak-Mu Tuhan memiliki hidup yang terus mau menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini Tuhan berkati dimanapun anak-anak berada. Yang saat ini ujian, yang juga sudah menyelesaikan ujian, berkati semuanya. Terimalah segala berkat terbaik daripada Tuhan, segala kasih Allah, segala kemurahan Allah, anugerah Allah yang memampukan engkau untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa haleluya. Amin. You came to the world you created, trading your crown for a cross. You willingly died, your innocent life paid the cost. And counting your status is nothing. The King of all kings came to serve, washing my feet, covering me with your love. And if more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. So take everything. You are my life and my treasure, the one that I can't live without. So here at your feet, my desires and dreams I lay down. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. 'Cause if more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything.
like only you can. Here with my heart in your hands, Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands, Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying